Shalom, selamat pagi, saudara Kristus Tuhan. Pagi ini kita akan membahas yaitu tentang kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan esok kita lanjutkan pembahasan kita tentang bersukacita. Saudara Kristus Tuhan, apa yang menjadi dampak dari kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dikatakan saudara Kristus Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ini dari Yohanes 16 ayat yang ke-13a. Yaitu Roh kebenaran akan memimpin kita dalam kebenaran. Saudara Kristus Tuhan, saudara sebagai seorang tua pasti pernah mempunyai anak dan saudara jaga anak saudara ketika dia masih kecil. Saudara tidak akan pergi kemana-mana, atau saudara kalau pergi anak itu pasti diajak karena dia masih kecil. Dia tidak bisa bertanggung jawab sendiri, apalagi dia itu masih bayi. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa mengerjakan sendiri, dia harus butuh bantuan. Itu memakan waktu yang cukup lama, sampai bertahun-tahun. Bahkan mungkin ketika anak saudara itu berumur 5 tahun pun, saudara tidak berani meninggalkannya sendiri. Sampai pada satu usia yang tertentu, saudara merasa bahwa anak ini sudah dewasa. Lalu saudara berani meninggalkan dia sendiri, dan dia mulai melakukannya sendiri. Saudara Kristus Tuhan, dalam gambaran ini yang ingin saya sampaikan adalah demikian, bahwa Yesus naik ke surga karena Yesus pun juga sudah melihat kedewasaan daripada murid-muridnya. Layak dia naik ke surga, dan layak dia bisa meninggalkan murid-muridnya dan berjanji ada sesuatu. Saudara Kristus Tuhan, yang jelas bahwa ketika Yesus naik ke surga, Tuhan janjikan satu, yaitu Roh kebenaran. Apa sih Roh kebenaran itu? Dan apa yang terjadi? Artinya bahwa ketika kita dewasa di dalam Tuhan, kita itu mampu hidup di dalam kebenaran. Firman-Nya berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Artinya bahwa hidup kita ini bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara bersama dengan orang atau sendirian, dilihat atau tidak dilihat orang, saudara bisa hidup di dalam kebenaran. Itu bukti bahwa saudara itu dewasa. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang bisa hidup di dalam kebenaran tanpa diketahui atau tanpa dilihat orang. Dia bisa hidup dalam kebenaran. Saudara cek di dalam hidup saudara sebagai orang-orang Kristen. Ketika saudara sendirian, apakah saudara bisa hidup dalam kebenaran? Mungkin ketika saudara bersama-sama dengan orang banyak berjemaat, saudara bisa hidup dalam kebenaran. Bahkan mungkin saudara merasa hidup saudara lebih dahsyat. Tapi bagaimana ketika saudara sendirian? Tidak ada orang, saudara sendirian. Apakah saudara bisa hidup dalam kebenaran? Apakah saudara masih tetap ada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan? Atau saudara tidak bisa hidup dalam kebenaran? Orang yang tidak dewasa tidak bisa hidup dalam kebenaran ketika dia sendirian, tidak bisa bertanggung jawab dalam kebenarannya itu. Jadi hidup saudara yang dikasih Tuhan, bila hidup kita ini bisa hidup dalam kebenaran. Ketika saudara sendirian, saudara tetap benar. Tidak saudara ketika saudara sendirian sudah melihat gambar-gambar yang kurang baik di dalam gadget saudara. Biarlah hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita ini adalah hidup yang betul-betul benar. Itu contoh orang dewasa yang pertama. Orang dewasa yang kedua adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika saya ini sudah menuju dewasa, orang tua saya bisa pergi, bisa meninggalkan saya sendiri, bahkan diberi tanggung jawab, diberi otoritas itu, dan itu bisa dilaksanakan. Di rumah saya ini, dulu waktu saya masih
pemuda, dia orang tua jual kecap. Dan ketika mereka pergi, saya bisa bertanggung jawab dengan penjualan kecap. Dan ayah saya atau ibu saya tidak perlu khawatir. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini, yang disebut dewasa adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang dewasa bukan sekedar bisa bertanggung jawab, tetapi melakukan perintah. Setiap kali orang tua saya pergi, dia memesankan sesuatu, atau dia berbicara kepada saya lebih dulu, dia sampaikan pesan-pesannya. Dan orang yang dewasa bisa mendengar pesan itu dan bisa melakukan. Inilah, saudaraku yang kasih Tuhan, satu renungan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan kedewasaan kita. Biarlah kita adalah orang-orang yang dewasa, bisa hidup dalam kebenaran walaupun sendiri, bisa bertanggung jawab, dan yang ketiga, bisa melakukan apa yang diperintahkan. Inilah bukti orang yang dewasa. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan warna dewasa di dalam kerohanian kita. Kita bisa berjalan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan berkati. Selamat untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kenaikan-Mu ke surga membuktikan kedewasaan kami. Bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan hidup dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan.